Jilid 2, melirik kepastian hak lahan dialami Kudesia, JPKP Nasional Sultra lakukan pendampingan. Woroagi menyebutkan, orientasi hadirnya organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah mendampingi masyarakat dalam memastikan keadilan yang menjadi haknya. Puluhan tahun Ibu Kudesia bersama sang suami berjuang di hadapan pemerintah terkait lahan miliknya yang diduga telah dikuasai oleh oknum hingga saat ini tak mendapatkan kepastian. Maka kemudian kami terpanggil memberikan pendampingan untuk memproteksi polemik tersebut baik melalui proses mediasi jalur pemerintah ataupun pada upaya penegakan hukum di institusi, kata Woroagi. Berentet dari polemik yang dialami oleh Kudesia, sebagaimana ia ceritakan dan telah diterbitkan pada edisi berita sebelumnya berjudul, Jilid 1, Hak Dikebiri, Kudesia warga Ladahai Kolaka puluhan tahun mencari keadilan di lahan sendiri. Beberapa waktu lalu DPD JPKP Nasional Sultra, menggelar giat pendampingan terhadap Kudesia, untuk memproteksi soalan sengketa lahan tersebut melalui jalur mediasi antara Ibu Parubaya itu dengan mempertemukan kepada oknum yang diduga sedang menguasai lahan yang diklaimnya di hadapan pemerintah Desa Tamborasi. Ketua DPD JPKP Nasional Sulawesi Tenggara, Woroagi menjelaskan ke awak media. Pendampingan pihaknya terhadap Ibu Kudesia, tidak lain adalah sebagai salah satu bentuk andil kehadiran organisasi dalam membantu pemerintah sebagaimana dasar JPKP Nasional sebagai salah satu organisasi yang lahir dalam mendukung visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat terlaksana dengan baik, salah satunya dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat terhindar dari upaya diskriminasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya sejak beberapa bulan terakhir mengenai lahan yang diperjuangkan Ibu Kudesia telah ditangani oleh Ketua DPC JPKP Nasional Kabupaten Kolaka, yang kemudian dari pihak DPD menindaklanjuti untuk penanganan lebih serius di tingkat provinsi. Hal ini kita lakukan untuk memastikan keadilan mengenai lahan milik yang kami dampingi dapat diberikan haknya, kata Woroagi. Lanjut dia, guna memastikan kebenaran kepemilikan dari lahan yang saat ini kami dampingi maka kemudian kami merasa perlu untuk turun langsung meninjau dan menghimpun informasi berupa keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui pasti kronologi asal-usul lahan tersebut, dan berkoordinasi ke pihak pemerintah setempat untuk kemudian meminta kembali diadakan upaya mediasi oleh kedua belah pihak yang bersengketa, ujarnya. Berkaitan hal tersebut, menurut Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional Sulawesi Tenggara itu, meski belum menghimpun informasi secara menyeluruh dari sejumlah pihak berkaitan, namun ia bersama tim telah menghimpun sejumlah keterangan, baik kepada sejumlah masyarakat maupun pemerintah. Secara singkat, Woroagi memaparkan, hasil keterangan yang dihimpun pihaknya, disinyalir lahan yang diklaim Kudesia merupakan miliknya dan telah dikuasai oleh Oknum Sudirman, merupakan suatu kebenaran adalah milik Ibu Parubaya itu. Kami menilai demikian berdasarkan hasil keterangan terhimpun, dan bahkan kami telah meminta upaya mediasi di mana saat proses mediasi melalui pemerintah Desa Tamborasi dan Polsek Wolo melalui Babin Kaptipmas setempat, pihak diduga telah menguasai lahan tersebut tidak menghadiri mediasi yang digelar di Balai Desa, sementara sebelumnya pihak Sudirman telah disampaikan oleh pemerintah untuk menghadiri pertemuan, papar Woroagi. Masih kata Woroagi, sehingga menurut analisa dan hasil kajian kami, mensinyalir kuat adanya kong-kali-kong oleh sejumlah oknum pada penguasaan lahan tersebut, di mana mengenai sertifikat kepemilikan lahan itu saat ini kemudian menjadi perlu untuk diteliti kembali. Hal ini kami cuatkan berdasarkan informasi terhimpun yang telah kami buat dalam surat kronologi berkas pengaduan yang akan kami layangkan ke Mapolda Sultra, pungkas Woroagi. Bagaimana desus di balik persengketaan lahan puluhan tahun tak menuai akhir, dan justru terdapat terbitan sertifikat kepemilikan lahan? Tunggu edisi berikutnya, dari Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Saldin, Media Mata Elang, mengabarkan.